Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Raffi Adi Mukti Suardi dan Randi Nur Juliansah akan menjelaskan tentang jaringan epitel. Apa itu jaringan epitel? Jaringan epitelium atau epitel adalah jaringan yang melapisi permukaan luar tubuh atau yang membatasi permukaan suatu rongga tubuh. Berdasarkan fungsinya, jaringan epitelium yang melapisi permukaan luar tubuh disebut epidermis, sedangkan jaringan epitelium yang membatasi permukaan suatu rongga tubuh disebut mesotelium. Sementara itu, jaringan epitelium yang membatasi organ dalam disebut endotelium. Berdasarkan permukaannya, permukaan sel yang berhadapan dengan lumen disebut permukaan apikal, sedangkan permukaan sel yang berhadapan dengan membran basal disebut permukaan basal. Sementara itu, permukaan sel yang terletak di antara sel-sel disebut permukaan lateral. Ciri-ciri jaringan epitel: 1. Sel-sel penyusunnya tersusun rapat sehingga hampir tidak ada ruang antar sel. 2. Tidak mengandung pembuluh darah dan pembuluh limfa, tetapi mengandung sel saraf. Jaringan epitelium mendapatkan nutrisi dari jaringan ikat di bawahnya secara difusi. 3. Sel-sel penyusunnya memiliki daya regenerasi yang tinggi. 4. Bentuk selnya bermacam-macam, seperti berisi, bersudut banyak atau poligonal, atau tidak teratur. Fungsi dari jaringan epitel adalah yang pertama, pengangkutan zat-zat antar jaringan atau rongga yang dipisahkan. Yang kedua, absorpsi, misalnya penyerapan sari-sari makanan pada usus halus. Yang ketiga, pelindung jaringan di bawahnya. Yang keempat, sekresi, atau menghasilkan zat atau enzim dari epitelium membran maupun kelenjar. Yang kelima, ekskresi, yaitu membuang sisa-sisa metabolisme air, karbon dioksida, dan garam-garam tertentu. Dan yang terakhir, ekstroreseptor, atau menerima rangsangan dari lingkungan. Epitelium pipi dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu epitelium pipi selapis dan yang kedua epitelium pipi berlapis banyak. Epitelium pipi selapis merupakan epitelium yang tersusun dari selapis sel berbentuk pipi. Seluruh sel pada epitelium ini terletak di atas membran basal dan mencapai permukaan. Epitelium pipi selapis dapat ditemukan pada alveolus, paru-paru, endotelium, mesotelium, lapisan parietal, kapsul Bowman dan lengkung Henle, pleura, peritoneum, perikardium, serta endotelium pada pembuluh darah dan pembuluh limpa. Epitelium pipi selapis berfungsi dalam proses difusi, osmosis, itrasi, dan ekstresi. Dan yang selanjutnya yaitu epitelium pipi berlapis banyak, merupakan epitelium yang terdiri atas lebih dari satu lapis sel berbentuk pipi. Akan tetapi, pada lapisan sel-sel yang lebih dalam bentuknya dapat berupa kubus atau silindris. Epitelium pipi berlapis banyak dapat ditemukan pada kulit, vagina, rongga mulut, esofagus, anus, dan kornea mata. Epitelium pipi berlapis banyak berfungsi dalam proteksi. Lalu yang selanjutnya yaitu epitelium kubus atau yang disebut dengan kuboid, dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu epitelium kubus selapis dan yang kedua yaitu epitelium kubus berlapis banyak. Epitelium kubus selapis merupakan epitelium yang tersusun dari selapis sel berbentuk kubus. Epitelium kubus selapis dapat ditemukan pada tubulus proksimal dan tubulus distal, pada nefron ginjal, permukaan luar ovarium, kelenjar ludah, kelenjar tiroid, pankreas, serta lensa mata. Epitelium kubus selapis berfungsi dalam proteksi, sekresi, dan absorpsi. Lalu yang selanjutnya yaitu epitelium kubus berlapis banyak, merupakan epitelium yang terdiri atas lebih dari satu lapis sel berbentuk kubus. Epitelium kubus berlapis banyak dapat ditemukan pada kelenjar keringat dan kelenjar minyak. Fungsi epitelium kubus berlapis banyak adalah untuk proteksi, sekresi, ekskresi, dan absorpsi. Lalu ada epitelium silindris yang dibagi menjadi tiga, yaitu silindris selapis, silindris berlapis banyak, dan kolumnar pseudostrifikasi.
Epitelium silindris selapis merupakan epitelium yang tersusun dari selapis sel berbentuk silindris. Di antara sel-sel epitelium silindris selapis biasanya terdapat sel goblet, yaitu sel berbentuk piala yang berfungsi menghasilkan lendir. Epitelium silindris selapis ada yang bersilia dan ada yang tidak. Epitelium silindris selapis yang bersilia biasanya terdapat pada uterus, saluran uterus, vas deferens, dan bronkus intrapulmoner. Sementara itu, epitelium silindris selapis yang tidak bersilia terdapat pada sebagian besar saluran pencernaan seperti lambung, usus halus, dan kantung empedu. Fungsi epitelium silindris selapis adalah untuk sekresi dan absorpsi. Lalu yang selanjutnya, epitelium silindris berlapis banyak merupakan epitelium yang terdiri atas lebih dari satu lapis sel berbentuk silindris pada permukaannya. Akan tetapi, sel-sel pada lapisan-lapisan basal relatif lebih pendek dan berbentuk polihedral tidak teratur. Epitelium silindris berlapis banyak dapat ditemukan pada uretra, laring, faring, dan kelenjar ludah. Fungsi epitelium silindris berlapis banyak adalah untuk proteksi dan sekresi. Lalu yang selanjutnya, epitelium kolumnar sedostrifikasi merupakan epitelium yang tersusun dari sel-sel dengan inti sel tidak sejajar sehingga seolah-olah epitelium tersebut terdiri atas banyak lapisan. Pada epitelium ini terdapat silia yang berfungsi menggerakkan partikel yang berada di atasnya. Fungsi epitelium kolumnar sedostrifikasi adalah untuk proteksi. Epitelium ini terdapat pada saluran telur atau tuba falopi, rongga hidung, dan saluran pernapasan. Macam jaringan epitel yang selanjutnya adalah epitelium transisional. Epitelium transisional tersusun dari sel-sel yang bentuknya dapat berubah-ubah. Bagian basal terdiri atas sel-sel kubus hingga silindris. Bagian tengah terdiri atas sel-sel kubus polihedral. Dan bagian permukaan dalam atau supersial terdiri atas sel-sel berbentuk kubus hingga pipih. Epitelium transisional terdapat pada organ-organ yang dapat mengalami peragangan, misalnya ureter, vesika urinaria, pelvis renalis, dan uretra. Oleh sebab itu, sel-sel epitelium pada organ-organ tersebut dapat berubah-ubah bentuk sesuai dengan tingkat peragangannya. Yang terakhir yaitu epitelium kelenjar, dibagi menjadi dua juga. Yang pertama yaitu kelenjar eksokrin dan yang kedua yaitu kelenjar endokrin. Kelenjar eksokrin adalah kelenjar yang menyalurkan sekretnya ke suatu permukaan tubuh. Hasil sekresi ini disalurkan ke permukaan tubuh melalui suatu saluran yang berbentuk bermacam-macam, seperti lurus, bergelung, atau bercabang. Sekret yang dikeluarkan berupa cairan jernih yang mengandung enzim atau musin. Contohnya, kelenjar eksokrin adalah pankreas, kelenjar ludah, kelenjar lambung, dan kelenjar keringat. Yang selanjutnya itu kelenjar endokrin. Adalah kelenjar yang menyalurkan sekretnya langsung ke dalam pembuluh darah atau pembuluh limpa. Oleh karena tidak memiliki saluran, maka kelenjar endokrin disebut juga kelenjar buntu. Sekret yang dikeluarkan berupa hormon. Contohnya, kelenjar endokrin adalah kelenjar tiroid, kelenjar hipofisis, kelenjar paratiroid, dan kelenjar timus. Itulah pengertian, fungsi, dan macam-macam epitel. Terima kasih telah menonton dari awal sampai akhir. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.